adik-adik sekalian, bertemu lagi dalam channel saya. Terima kasih sudah berkunjung di sini. Kali ini kita akan membahas tentang review sebuah artikel yang kita ambil dari jurnal ilmiah. Mungkin banyak di antara kalian, para mahasiswa, mendapatkan tugas dari dosen untuk mereview sebuah artikel yang diambil dari jurnal ilmiah yang berbeda. Saya akan memberikan tutorialnya bagaimana cara cepat dan mudah untuk mereview sebuah artikel. Mari kita simak. Para mahasiswa sekalian, kita akan memulai langkah mudah dan cepat dalam membuat review artikel dari Research Journal. Jadi bahasan kita kali ini adalah untuk membantu adik-adik para mahasiswa yang sedang mendapatkan tugas mereview sebuah artikel dari Research Journal. Jadi kita akan membahas mengenal artikel dan jurnal, manfaat review, struktur penulisan artikel ilmiah, bahasan review, dan juga beberapa situs jurnal ilmiah. Baiklah adik-adik para mahasiswa sekalian, mungkin ada yang masih bingung apa perbedaan dari artikel dan jurnal. Artikel adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang ditulis atau disusun berdasarkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Jurnal merupakan media, jadi sebuah tempat mempublikasikan karya ilmiah yang bertujuan untuk menyebarluaskan suatu pengetahuan atau temuan baru dari sebuah penelitian. Jurnal biasanya terbit dalam jadwal tertentu atau secara periodik yang berisi beberapa artikel diterbitkan dengan interval waktu tertentu baik online maupun offline. Jadi jurnal adalah media tempat terbitnya artikel, sementara artikel adalah bentuk daripada sebuah karya ilmiah. Nah, dalam sebuah artikel adik-adik akan menemukan pendahuluan atau latar belakang, menguraikan tentang ketertarikan mengapa peneliti tersebut melakukan penelitian, menguraikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan daripada penelitian tersebut. Selain pendahuluan, juga adik-adik akan menemukan masalah dan tujuan penelitian. Di sana akan diceritakan masalah apa sih yang diteliti, terus tujuan apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian tersebut. Metode penelitian juga diuraikan yang menyangkut di dalamnya metode apa yang digunakan, subjek daripada penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, alat analisis yang akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, adik-adik juga akan menemukan hasil dan pembahasan. Nah, pada bagian ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan dengan memberikan tentu deskripsi yang singkat, jelas, dan padat. Setelah hasil dan pembahasan, maka adik-adik akan menemukan conclusion atau rekomendasi. Pada bagian ini terdiri atau diurai tentang ringkasan penutup dari penelitian dan juga memberikan saran atau masukan untuk penelitian selanjutnya juga secara singkat. Jadi penelitian selanjutnya akan ditulis dalam rekomendasi ini. Selanjutnya, yang terakhir, adik-adik akan melihat daftar pustaka. Nah, ini merupakan referensi yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan. Nah, adik-adik mahasiswa, ini adalah contoh yang saya berikan tentang bentuk karya ilmiah. Contohnya, adik-adik akan melihat adanya publisher yang akan menerbitkan artikel tersebut, adanya judul, dan juga penulis. Biasanya di penulis tersebut dari mana ada institusi dari mana penulis tersebut berada. Berikutnya abstrak. Selanjutnya adik-adik akan melihat detail daripada jurnal. Nah, detail ini menyangkut nama jurnal, nomor, volume, edisi, atau tahun terbit. Namun tidak semua posisinya ada di tengah daripada artikel. Biasanya ada beberapa jurnal yang di atas ataupun di bawah. Jadi adik-adik bisa melihat detail jurnal tersebut sebagai untuk membuat sebuah sitasi. Nah, selanjutnya adik-adik ada diuraikan tentang latar belakang, juga metodologi. Nah, hasil akhir akan diuraikan
termasuk juga di dalamnya sebuah diskusi. Diskusi ini menyangkut sumber-sumber yang mendukung atau jurnal sebelumnya dari hasil penelitian tersebut. Juga saran tentang penelitian selanjutnya yang perlu dilakukan. Terakhir baru adik-adik akan menemukan daftar pusaka. Begitu urutan daripada sebuah artikel ilmiah. Ada beberapa alasan mengapa seorang dosen memberikan tugas mereview artikel kepada adik-adik. Mungkin adik-adik menyadari di akhir masa studi, adik-adik harus membuat sebuah karya ilmiah yang bernama skripsi ataupun tesis. Fungsi dari review yang adik-adik lakukan ada beberapa, yaitu diharapkan mengetahui memahami inti daripada sebuah tulisan yang adik-adik review. Selanjutnya untuk mengumpulkan bahan pustaka sebuah riset. Di samping itu, untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap sebuah riset atau sebuah tulisan. Terakhir, hasil review yang adik-adik selesaikan dapat digunakan sebagai bahan pendukung dari penelitian yang akan adik-adik lakukan. Nah, apa saja sih yang menjadi proses review? Di sini, proses-proses review ringan yang saya dapat berikan sebagai acuan untuk adik-adik ada sangat singkat sekali. Mari kita bagi dulu menjadi 4 dalam sebuah artikel tersebut. Introduction, diskusi, conclusion, dan kritisi. Pada tahap introduction, di sini adik-adik harus sudah menemukan jawaban tentang tujuan dilakukannya riset, mengapa penulis memilih masalah tersebut, sisi mana yang menarik, di mana letak kebaharuan atau originalitas? Apakah menggunakan pendekatan baru atau menggunakan pendekatan yang sudah ada dalam memecahkan masalah? Terakhir, masalah apa saja yang ingin dijawab? Nah, itu adalah bagian daripada introduction. Dalam bagian diskusi, adik-adik akan melihat informasi tentang solusi yang dipakai untuk menjawab pertanyaan riset. Bagaimana penulis mendesain eksperimen atau hipotesis dan mengujinya. Juga bagaimana temuan daripada hipotesis tersebut, bagaimana penulis membahasnya. Di bagian akhir, adik-adik melihat informasi tentang kesimpulan dan jawaban semua pertanyaan penelitian yang diajukan. Di mana letak kontribusi penelitian tersebut, apakah masalah sudah selesai atau masih ada saran untuk penelitian berikutnya. Nah, yang terakhir, pada bagian kritisi ini adalah tugas adik-adik untuk melihat apakah atau di manakah letak kelemahan dari penelitian atau penulisan dari artikel tersebut. Apakah adik-adik memiliki ide lain untuk memecahkan masalah yang sama dengan penelitian tersebut? Apakah referensi yang digunakan tersebut up to date? Adik-adik bisa melihat pada daftar pustaka yang digunakan. Dan juga di sini adik-adik bisa memberikan saran secara general atas artikel tersebut. Nah, ini adalah secara sederhana proses review yang perlu adik-adik perhatikan. Di sini saya memberikan beberapa situs pencarian jurnal dan artikel. Mungkin adik-adik bingung di mana sih kita mencari sebuah artikel atau jurnal. Nah, adik-adik bisa searching di Google Scholar, di JSTOR, di EBSCO atau Emerald atau DOAJ, Science Direct, dan masih banyak lagi situs-situs pencari jurnal dan artikel di Google. Tapi ingat adik-adik, bisa memasukkan kata kunci sesuai dengan yang adik-adik cari. Ada beberapa jurnal atau artikel yang gratis dan juga ada beberapa yang berbayar. Nah, para mahasiswa sekalian, saya akan memberikan tips cara membaca artikel dengan cepat. Apa saja sih poin yang adik-adik perlu perhatikan? Pertama, carilah dan bacalah artikel sesuai dengan topik yang ditentukan. Misalnya, adik-adik diberikan tugas untuk mereview kewirausahaan. Jadi adik-adik harus sudah mencari dengan kata kunci entrepreneur atau entrepreneurship. Ya,
gunakan penanda. Penanda apabila adik-adik sudah membaca atau di print, saya selalu menggunakan stabilo ataupun pulpen merah untuk poin-poin daripada setelah membaca artikel tersebut. Jadi apabila tidak di print, mungkin sekarang sudah ada teknologi seperti PDF ya untuk memberikan tanda dari bacaan yang penting yang sudah kita baca. Jadi adik-adik bisa baca sedikit demi sedikit agar pemaknaan lebih cepat didalami. Pertama, bacalah bagian abstrak. Mengapa abstrak? Karena di dalam abstrak tersebut adalah berisi ringkasan dari tulisan yang menggambarkan keseluruhan isi daripada artikel tersebut. Jadi secara singkat isi artikel yang adik-adik baca itu adalah ada di abstrak. Berikutnya, untuk mengetahui hasil daripada artikel yang adik-adik baca, maka segera lari ke result dan discussion. Di sana akan diuraikan hasil daripada penelitian yang ada dalam artikel tersebut. Terakhir, baca daripada conclusion untuk mengetahui kesimpulan daripada artikel tersebut dan juga sarannya apakah harus ada penelitian selanjutnya. Nah, apabila ada saran penelitian selanjutnya, disinilah peluang adik-adik untuk meneliti lebih lanjut dengan topik yang sama. Nah, demikian adik-adik bahasan kita kali ini terkait cara cepat dan mudah mereview sebuah artikel dari jurnal ilmiah. Sampai jumpa pada bahasan kita selanjutnya.